Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semester 2 kelas B, mata kuliah ilmu pendidikan. Kali ini Bu Alfira akan memberikan review terkait dengan presentasi dan makalah yang sudah disusun oleh kelompok 6. Baik, sebelum saya menuju ke makalah yang sudah disusun, saya akan menyampaikan terlebih dahulu review terkait dengan presentasi yang sudah disampaikan. Baik, untuk kelompok 6 ini beranggotakan 3 orang, ada Mbak Naili, Mas Ibrahim, kemudian Mas Faiz ya. Saya rasa untuk presentasi yang sudah disampaikan ini, Mas, dalam penyampaiannya ini masih kurang jelas. Mungkin saja ini para penyaji melakukan presentasi atau rekamannya dilakukan pada saat malam hari, sehingga untuk intonasinya dan kejelasan suaranya ini tidak begitu jelas didengar oleh audiens. Bahkan volume ini saya mendengar menggunakan HP sudah saya maksimalkan, tetap saja saya tidak bisa mendengarkan dengan jelas, baik dari penyaji yang pertama, kedua maupun ketiga, Mbak Laili, Mas Ibrahim sama Mas Faiz gitu ya. Dan ketika presentasi pun ini juga kelihatan bahwa ketiga penyaji tersebut kelihatannya ngantuk-ngantuk ya. Jadi ya memang kurang semangat dalam penyampaiannya. Maka untuk kedepannya di mata kuliah yang lain atau nantinya akan bertemu dengan saya lagi di mata kuliah yang berbeda, usahakan ya, ini kan masih semester 2 ya, di semester-semester kedepannya usahakan tidak hanya kelompok 6 tapi kelompok yang lainnya juga persiapkan presentasi sebaik mungkin. Apalagi ini bukan kelompok pertama yang presentasi, ini sudah kelompok yang ke-6, saya rasa juga sudah memiliki waktu yang lebih dibandingkan kelompok-kelompok yang maju di awal ya. Ada waktu yang lebih, maka manfaatkan waktu tersebut untuk presentasi dengan sebaik mungkin. Jangan mepet dengan hari H di mana Anda akan presentasi. Jadi presentasi di waktu siang ketika lebih semangat atau pagi gitu, sehingga Anda bisa menyampaikannya secara jelas dan tidak mengantuk gitu ya. Kemudian untuk PowerPoint-nya ini juga sudah Bu Alfira sampaikan di kelompok-kelompok yang lain. Masih banyak ya ini di slide menggunakan paragraf ya. Jadi kalau PowerPoint ini kan judulnya PowerPoint ya, jadi mungkin hanya poin-poin yang disampaikan dalam slide PowerPoint-nya, jangan paragraf. Kalau paragraf bagi audiens pun untuk membacanya kurang tertarik, akan lebih nikmat untuk disimak apabila PowerPoint itu terdiri dari poin-poin, kemudian untuk contohnya ya, penjabarannya ini bisa disampaikan secara lisan ya, bukan dalam bentuk paragraf. Nah, kalau dibuat seperti ini akan lebih jelas dan lebih mudah dipahami dibandingkan paragraf seperti slide sebelumnya yang saya review. Nah, ya. Ini juga Mas Faiz kelihatan ngantuk sekali ya. Sama halnya dengan Mbak Laili. Baik, ini untuk review PowerPoint-nya, kemudian kita menuju ke makalah yang sudah disampaikan oleh kelompok 6. Nah, untuk makalahnya sudah saya lihat dari awal sampai akhir, namun tetap saja masih ada kekurangan dalam bentuk penulisannya. Ini tahunnya ya, ini tahun harusnya 2021. Mungkin ketika penataan atau tata tulis dari makalah ini lebih jelas dan lebih lengkap lagi, maka akan lebih menarik dan mudah dipahami oleh para pembaca. Kemudian untuk ini sudah saya cek semuanya bahwa sebagian besar tahun dari referensi yang diambil ini merupakan tahun dari buku yang lama, cetakan lama.
tolong diingat kembali bahwa untuk menggunakan referensi dalam penulisan karya tulis ilmiah ini maksimal 10 tahun dari sekarang. Jadi kalau sekarang ini tahun 2021, maka paling lama ini sekitar tahun 2011. Nah, ini bukunya ada 2005, 2000, kemudian ada juga yang tadi 90-an, sebaiknya juga tidak diambil. Saya rasa untuk buku-buku atau jurnal-jurnal yang terkait dengan materi pendidikan, apalagi ilmu pendidikan seperti interaksi dalam pendidikan, lingkungan pendidikan itu sangat banyak sekali. Jadi tidak ada alasan Anda tidak bisa menemukan buku untuk referensi tahun-tahun terbaru. Ya. Kalau dari materi saya rasa juga sudah cukup ya. Hanya saja tolong untuk revisinya ini kelompok 6 mencari referensi yang lebih terbaru. Apabila Anda tidak menemukan buku cetak ya karena keterbatasan Anda keluar rumah pada saat pandemi, Anda bisa mencari buku dari e-book, buku elektronik. E-book itu ya dari internet ya, terkait dengan materi ilmu pendidikan ataupun jurnal-jurnal terkait dengan ilmu pendidikan, interaksi dalam pendidikan itu banyak sekali. Jika Anda tidak terbiasa mencari referensi dari jurnal, maka bisa dibiasakan mulai dari semester 2 ini. Karena kedepannya sampai Anda menulis skripsi, Anda akan diminta untuk selalu mencari referensi dari jurnal atau artikel-artikel ilmiah. Gitu ya. Jadi tugas revisi ini jangan dianggap sebagai tugas yang memberatkan, tetapi digunakan sebagai sarana bagi Anda untuk belajar atau meningkatkan kompetensi dalam menulis agar lebih baik lagi. Gitu ya. Untuk isinya saya tidak merasa masalah ya, hanya saja ada hal yang masih kurang sedikit saja di bagian interaksi dalam lingkungan sekolah ya. Jadi unsur-unsur atau subjek-subjek yang berperan dalam lingkungan sekolah ya, seperti adanya kepala sekolah, tenaga kependidikan, kemudian guru dan warga sekolah yang lainnya hendaknya juga disampaikan dalam makalah ini. Ketika dalam penyampaian di presentasi pun Anda juga bisa memberikan contoh, karena interaksi dalam pendidikan ini juga pernah Anda alami semuanya. Anda memiliki pengalaman masing-masing dalam lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Anda bisa menceritakan adanya interaksi pendidikan dari pengalaman yang sudah Anda rasakan ya, adanya interaksi pendidikan dalam ketiga lingkungan tersebut. Baik, itu saja yang perlu ditambahkan ya. Unsur-unsur, tekankan kembali unsur-unsur atau subjek-subjek yang berperan dalam lingkungan pendidikan, kemudian apa peranannya, itu yang perlu ditambahkan. Kemudian revisi selanjutnya terkait dengan tata tulis ya, tata tulisnya diperhatikan, penulisan numbering ya, numbering urutannya setelah angka 2, kemudian nanti oh ini sudah ya A, B, C, D, kemudian bercabang lagi itu apa, diperhatikan. Kemudian untuk penulisan footnote ya, kemudian tahun-tahun dari referensi yang Anda ambil tolong ini diperbarui lagi. Kemudian untuk kesimpulan itu penulisannya tidak perlu ditulis dalam bentuk paragraf seperti ini. Cukup Anda menjawab secara singkat pertanyaan-pertanyaan yang terletak pada rumusan masalah ya. Jadi di rumusan masalah itu kan bagaimana interaksi pendidikan pada lingkungan keluarga, jelaskan secara singkat ya, kurang lebih 1 atau 2 kalimat, kemudian bagaimana yang ada di sekolahan dan selanjutnya di masyarakat. Sudah begitu saja, tapi dalam bentuk numbering ya. Jadi kalau ini 3 kesimpulan maka A, B, C. Saya rasa di sini juga sudah ditulis sesuai dengan pertanyaan di rumusan masalah, hanya saja ini masih ditulis dalam bentuk paragraf. Kemudian nah ini ya, di daftar pustakanya pun juga belum menyesuaikan apa yang tertulis di dalam footnote
ya. Jadi apa yang tertulis dalam footnote itu harus bisa ditemukan pada daftar pustaka. Begitu juga apa yang ada di daftar pustaka juga semuanya tertulis pada bagian footnote. Gitu ya. Saya berikan waktu 2 minggu untuk revisi setelah saya upload video ini di YouTube. Kemudian link hasil revisi, link makalah hasil revisi silahkan Anda cantumkan pada deskripsi video Anda yang Anda upload di YouTube saya. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.